Macam-macam najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekali lagi, tepuk semangat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jumpa lagi sama Bu Lena pagi ini dalam pelajaran fikih. Ya, kemarin di minggu yang lalu kalian belajar fikih tentang apa? Tentang toharoh atau bersuci dan hadas. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran bersuci, tapi kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis. Nah anak-anak, silahkan kalian buka buku paketmu halaman 28. Sudah? Sudah belum? Baik. Sekarang Bu Lena akan menjelaskan buku paketmu buku fikih halaman 28. Di situ ada macam-macam najis. Dengarkan Bu Lena ya. Najis artinya kotoran yang menempel di badan, di baju atau di pakaian atau di tempat. Najis bisa menjadikan ibadah kita tidak sah. Bila badan, pakaian atau tempat sholatmu terkena najis, maka kita harus bersuci. Caranya bagaimana? Dengan air atau dengan tanah. Nah anak-anak, ternyata najis itu ada 3. Dengarkan ya, ternyata najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalazoh. Najis mughalazoh itu adalah najis yang berat. Najis yang berat. Contohnya apa Bu? Contohnya air liur anjing dan babi. Nah, jadi najis mughalazoh itu adalah najis yang berat. Contohnya adalah air liur anjing dan babi. 2 itu saja, air liur anjing dan babi. Bagaimana Bu Lena cara membersihkannya atau cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan air. Dengan air dicuci sebanyak 7 kali dan dengan tanah sebanyak 1 kali. Bu Lena ulangi, cara mensucikannya adalah dengan air sebanyak 7 kali dan dengan tanah 1 kali. Bisa? Paham? Sudah. Yang kedua adalah najis mutawasitoh anak-anak. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Contohnya adalah air kencing, kotoran. Nah, kotoran di sini adalah apa? Ya, BAB ya. BAB, darah, bangkai. Bangkai itu apa Bu? Bangkai itu adalah hewan yang sudah mati. Bangkai adalah hewan yang sudah mati. Lalu apa lagi? Nanah dan muntah. Kalau bahasa Jawanya utah-utahan gitu nak ya. Ya, jadi muntah itu termasuk najis sedang. Bu Lena ulangi. Najis mutawasitoh adalah najis yang sedang. Contohnya air kencing, terus kotoran, BAB-mu, lalu apalagi darah, bangkai, nanah, dan muntah. Nah itu adalah contoh dari najis sedang. Bagaimana Bu Lena cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan air sampai bau atau warnanya hilang. Jadi kalian cuci sampai bau dan warna najis tersebut hilang. Paham? Saya? Sekarang najis yang ketiga. Najis yang ketiga adalah najis mukhafafah. Najis yang ketiga adalah najis mukhafafah. Artinya najis yang ringan. Najis yang ringan. Contohnya apa? Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum air susu atau ASI ibunya.
Bu Lena ulangi, najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum susu ibunya atau ASI. Ya, paham anak-anak? Bagaimana cara membersihkannya Bu Lena? Cara membersihkannya adalah dibasahi saja dengan air atau diciprati dengan air. Jadi misalnya ini pipis nih, ini pipisnya bayi laki-laki. Terus Bu Lena ambil air, kalian ciprati dengan air. Ciprati dengan air sampai basah, lalu kalian jemur sampai kering. Gitu ya? Paham? Lagi, Bu Lena ulangi sekali lagi ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalazah, artinya adalah najis yang berat. Najis yang berat contohnya itu tadi apa? Air liur anjing dan air liurnya babi. Air liur anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan dengan tanah sebanyak 1 kali. Paham? Yang kedua adalah najis mutawasitoh, artinya najis yang sedang. Apa Bu contohnya? Contohnya adalah kencing, kotoran atau BAB-mu, darah, bangkai, nanah, dan muntah. Utah-utahan nak ya kalau bahasa Jawanya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu kalian cuci sampai baunya hilang dan warnanya hilang. Dicuci sampai bersih, sampai baunya atau warnanya hilang. Paham? Yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum susu ibunya atau ASI ibunya. Di buku kita salah ya anak-anak. Kalau di buku kita itu contohnya adalah air kencing bayi yang belum makan makanan berat seperti nasi. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan bayinya laki-laki atau perempuan. Nah, jadi yang dimaksud dengan najis mutawasitoh tadi adalah contohnya air kencing bayi laki-laki loh ya, yang belum makan apapun kecuali minum susu ibunya. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara dibasahi dengan air atau ciprati dengan air. Setelah itu kalian jemur sampai kering. Paham? Paham ya? Baiklah. Sekarang kalau kalian sudah paham, kalian tutup bukunya. Sekarang perhatikan papan tulis yang ada di depan ini. Nih, ini adalah tugasmu hari ini anak-anak. Nah, berilah tanda checklist pada kolom yang sudah tersedia. Lena beri contoh nih misalnya. 1. Air kencing itu termasuk najis atau tidak najis? Kira-kira jawabannya betul sekali. Najis kalian. Aduh, habis nih. Checklist. Checklist ya. Nah, yang kedua kotoran. Kotoran apa Bu Lena? Itu yang tadi Bu Lena bilang atau BAB-mu. Paham ya? Nah, dia termasuk najis atau tidak najis. Silakan kalian checklist di mana. Yang ketiga darah. Yang tadi Bu Lena sebutin loh. Darah. Yang keempat bangkai. Yang tadi Bu Lena sebutin bangkai masuknya di mana ya? Ya, najis atau tidak najis. Kalian pasti sudah bisa. Yang kelima nanah. Yang keenam air teh. Nah, Bu, air teh itu termasuk najis atau tidak ya? Kira-kira apa ya? Silakan kalian checklist di sini nanti. Yang ketujuh air susu, yang kedelapan air kelapa, yang kesembilan muntah. Utah-utahanmu tadi loh nak, yang tadi loh. Ya, yang terakhir adalah roti. Bu, roti itu masuk najis. Loh, kira-kira roti masuk di najis atau tidak najis? Enak loh Bu roti itu. Nah, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Ya, jadi tugasmu hari ini adalah silakan kalian beri tanda checklist di kolom yang sudah tersedia 1 sampai 10 saja. Bisa anak-anak ya? Ya, nanti kalau sudah selesai kalian foto lalu kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Paham? Oke, baiklah anak-anakku, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, Bu Lena akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.